Wabarakatuh, apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandi Indonesia. Kemarin saya habis buka toko di Purwodadi, terus saya sharing sama pemiliknya. Pemiliknya adalah Bos Properti. Beliau adalah punya beberapa perumahan ya. Beliau memang spesialisnya bikin perumahan-perumahan itu. Jadi bagi kawan-kawan yang punya tanah luas, lebar, terus zona kuning, nanti bisa sharing. Kalau mau sharing silahkan bisa kontak admin di nomor di bawah ini nanti, biar nanti bisa kami kasih nomor pemiliknya ini, pemilik toko ini ya. Jadi kenapa? Karena begini teman-teman, saya ini mau sharing ini. Yang pertama terkait zonasi, jadi begini, zonasi tata ruang ya. Jadi ke tempo lalu kita ada mitra datang ke tempat kami, beliau sharing atau beliau menyampaikan bahwa beliau sudah bikin toko, bikin ruko besar-besaran, tetapi ada kendala terkait masalah IMB. Jadi bangunan sudah jadi, bahkan sudah ada fasum, sudah ada masjidnya, toilet sudah ada, terus ruko kanan kiri juga sudah banyak, sudah digunakan usaha juga. Tapi ketika mau digunakan untuk izin itu tidak bisa. Kenapa? Karena ternyata dia termasuk zona hijau. Maka ini saya sharingkan kepada teman-teman semuanya, ketika mau membuka atau membangun bangunan, apalagi digunakan untuk usaha, pastikan bahwa dia zona kuning. Caranya gimana? Tinggal masuk datang ke dinas tata ruang ya, tanyakan lokasi itu, atau sharing dengan RT atau lurah atau ke kantor kelurahan, pasti tahu itu termasuk zona kuning apa zona hijau ya. Kalau zona kuning itu dia bisa digunakan untuk tempat tinggal atau tempat usaha, kalau hijau itu sudah tidak bisa ya. Dan kebetulan waktu itu waktu habis ada konsumen sharing atau mitra sharing seperti itu, tim kami bagian legal berusaha untuk mengurus bagaimana caranya supaya untuk bisa, apakah ada kebijakan atau memungkinkan ada peralihan zonasi atau bagaimana, masih dalam tahap pengurusan itu. Saya juga belum bisa memastikan bisa atau tidaknya, tapi yang jelas memang ketika saya ketemu dengan pemiliknya Urip Agung Mart ini, beliau Mas Agung ini memang sudah berkompeten di bidangnya itu. Beliau menyarankan dan masuk akal sekali bahwa sebelum kita bangun bangunan itu pastikan lahan yang kita bangun adalah lahan zona kuning ya. Kalau hijau itu harus kita konfirmasi dulu ya, konfirmasi dulu ke pemerintah daerah, atau kita konfirmasi dulu, cari tahu dulu, cari informasi dulu apakah memungkinkan zonasi yang warna hijau itu bisa menjadi kuning ya. Tapi dan itu pun butuh waktu lama. Kalau misalkan memang nggak bisa, saya menyarankan jangan. Kenapa? Karena nanti ketika kita nggak bisa mengurus IMB repot. Mas, banyak kok di desa-desa atau di tempat orang usaha itu nggak ada IMB-nya, IMB-nya nggak diurus, aman-aman aja kok. Iya betul, aman-aman saja. Tetapi begini, sahabat Toko Mandi Indonesia, saya kasih tahu, kita tidak pernah tahu apa yang kita bangun nanti akan jadi sebesar apa. Usaha yang sudah kita rintis dari nol akan sebesar apa. Nanti kalau memang benar-benar besar, rame, ya kita tahu sendiri budaya di negara kita ini, pasti akan banyak yang nyari-nyari celah. Sudah ada IMB-nya belum? Sudah ada izin usahanya apa belum? Begitu konsepnya. Kalau sepi-sepi aja sih tidak masalah, nggak akan ada yang nyari-nyari. Tapi kita tidak pernah tahu ya teman-teman, ketika nanti rame malah kita tambah masalah baru. Maka tidak ada salahnya saya menyarankan sekali ke sahabat Toko Mandi Indonesia yang baru mulai bangun tempat usahanya, pastikan zonanya adalah zona kuning ya. Pastikan itu ya. Tetapi kalau misalkan sahabat Toko Mandi Indonesia ini punya pengalaman atau punya sesuatu yang bisa memberikan referensi bagi apa yang saya sampaikan ini terkait zonasi ini, karena bagaimanapun ini saya juga masih belajar dan sharing ya. Ini sifatnya sharing. Kemarin ada mitra sharing, kebetulan saya ketemu sama mitra yang beliau sudah berkompeten di situ. Saya sharing juga. Nah, inilah saya sampaikan seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.